perkenalkan saya Aninita Puri Apriliadani, mahasiswa Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Gadjah Mada. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas suatu kasus yang berkaitan dengan polemik investasi kelapa sawit yang ada di Indonesia loh. Memangnya apa sih urgensinya mahasiswa PWK membahas kasus tersebut? Nah, sebagai perencana, kita dituntut untuk merencanakan suatu tata ruang dengan tetap melihat isu-isu sosial yang ada di sekitarnya, sehingga nantinya dapat tercipta tata ruang yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan minim kerusakan lingkungan. Kelapa sawit merupakan komoditas terbesar pertanian dan perkebunan yang ada di Indonesia, dengan luas perkebunan sawit sendiri mencapai 16,3 juta hektar dengan total produksi mencapai 51,6 juta ton per tahun. Polemik mengenai perkebunan kelapa sawit masih sering terjadi di Indonesia. Salah satu kasusnya berada di Desa Tongon, Kecamatan Momonu, Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah. Di Kabupaten Buol sendiri, sawit merupakan salah satu komoditas andalan. Bahkan, luas perkebunan kelapa sawit di Buol mencapai 61.600 hektar atau setara dengan 15,62% dari luas area Kabupaten Buol. Kemudian datanglah PT Hardaya Inti Plantation yang membuka peluang kerjasama dengan masyarakat yang memiliki lahan perkebunan sawit dengan dasar saling menguntungkan dan demi kesejahteraan warga. Kemudian mereka membangun pola kerjasama plasma di mana masyarakat masih memiliki hak atas lahan mereka, akan tetapi operasional lahan dilakukan oleh perusahaan dengan dalih mereka tidak perlu menggarap lahan mereka dan tetap dapat menikmati hasilnya. Pada akhirnya banyak masyarakat yang tergiur dan memindah tangankan lahan mereka kepada pengurus PT HIP. Namun, pada praktiknya, pola kerjasama tersebut justru merugikan petani. Sejak tahun 2009, mereka mulai menggarap lahan hingga tahun 2016 masa-masa produksi, bertahun-tahun lamanya hasil tersebut tidak pernah dibayarkan. Keadaan semakin memanas dan mencapai puncaknya pada bulan September 2021 akibat tak kunjung menemukan solusi. Akhirnya, banyak dari masyarakat yang memilih untuk memanen buah kelapa sawitnya sendiri dan menjualnya keluar. Namun, hal ini dianggap pencurian oleh PT HIP. Aparat kepolisian pun turun tangan dalam menangani kasus ini dan dilakukan penangkapan terhadap 3 orang petani sawit. Akhir tahun 2021 dilakukan diskusi publik yang dihadiri oleh masyarakat setempat dan juga Bupati Buol. Bupati Buol menyoroti bahwa sistem plasma sawit yang semakin memburuk, tidak adanya transparansi antara perusahaan dengan masyarakat, serta kebijakan pemerintah pusat yang tidak berpihak pada petani sawit. Kepala Bidang Tata Ruang Kabupaten Buol, Rusli S. Hud, mengungkapkan bahwa salah satu faktor KSR menyatakan Buol sebagai kawasan strategis kritis dikarenakan maraknya kegiatan perkebunan sawit di wilayah-wilayah hulu yang mengakibatkan bencana banjir kerap kali terjadi. Nah, dari kasus ini kita tahu bahwa permasalahan semakin kompleks tidak hanya menimbulkan permasalahan ekonomi, melainkan juga dapat menimbulkan problem sosial, memicu sengketa agraria, kerusakan dan degradasi lingkungan, bahkan pelanggaran HAM. Lalu, apa sih peran kita sebagai perencana dalam menangani kasus tersebut? Yaitu dengan solusi spasial dan non-spasial. Solusi spasial yang pertama yaitu perlu adanya penambahan buffer di sekitar bibir sungai. Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 Bab 2 Pasal 5 Ayat 5 mengatakan bahwa sempadan sungai sebagai ruang penyangga antara ekosistem sungai dan daratan agar fungsi sungai dan kegiatan manusia tidak saling terganggu. Oleh karena itu, perlunya dibuat buffer atau zona penyangga minimal berjarak 30 meter dari bibir sungai. Kemudian untuk solusi non-spasialnya, yang pertama adalah pencabutan izin dan penghentian operasional PT HIP. Yang kedua, perbaikan sistem manajemen dengan mengedepankan transparansi kebijakan dan ikatan perjanjian kemitraan yang pasti. Yang ketiga, adanya kebijakan, kesadaran, dan juga tanggung jawab pemerintah pusat dalam menangani kasus suatu daerah. Dan yang terakhir, pendataan dan juga pelaporan sertifikat tanah milik warga untuk menanggulangi adanya perebutan hak milik tanah. Nah, dari permasalahan dan juga solusi yang telah dibahas sebelumnya, memiliki kaitannya dengan teori perencanaan yaitu Empowerment Planning oleh Robert, di mana menjelaskan mengenai suatu pihak yang paling berpengaruh dalam suatu isu tertentu. Oke, mungkin cukup sekian pembahasan mengenai konflik perkebunan kelapa sawit yang ada di Desa Tongon, Kecamatan Momonu, Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah.